Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Nakutin, kayak memedi saja. Siapa yang kayak memedi itu? Ngopi dulu. Kopi pahit. Hidup itu kadang ya pahit ya manis, pasangan. Jadi tidak bisa hilang. Jadi kalau misalkan ada yang gerutu soal kriminalisasi, lalu yang lucu lagi ada yang berusaha jadi dukun. Dukun apa? Cocokologi. Mubahalah. Nikita Mirzani ditangkap karena kena mubahalah. Lalu kasus polisi siapa? Jenderal siapa itu? Sambo. Jenderal A kena efek mubahalah juga. Yang lucu tuh ya itu Nikita Mirzani itu. Mereka rame-rame buat video kayak peramal saja. Ini kena efek mubahalah ini. Padahal baru ibaratnya coba ditangkap. Pulang lagi ke rumah. Karena apa? Dia mempunyai anak kecil. Apa kalian mau rawat anaknya? Kan enggak. Pasti orang tua enggak mau lah. Banyak tuh channel-channel sebelah tuh. Seperti apa ya? Menakut-nakuti. Mubahalah itu tidak seperti itu. Mubahalah itu ada caranya khusus, tempatnya khusus. Tidak hanya saya mubahalah, enggak begitu. Lalu menakut-nakutin orang. Ini kan seperti propaganda. Kalau Anda pelajari ya, kasus di Afrika, benua Afrika, itu sama caranya. Lewat media mereka menakut-nakutin orang. Padahal mereka juga tahu loh, mubahalah itu ada caranya khusus. Tidak asal begitu. Apa ya? Ya nasib apesnya saja gitu loh. Wong dia itu punya misalkan perilaku A, perilaku B, kasus A, kasus B. Lalu jadi masalah. Lalu dianggap itu efek dari mubahalah. Masa mubahalah cuman begitu? Kalau mubahalah betulan, masa begitu? Kan enggak. Sukanya itu loh, menghubung-hubungkan. Hanya apa? Untuk memuaskan hawa nafsu. Agar apa ya? Pujaannya, dewa pujaannya wah. Wah gitu loh. Lucunya banyak orang tuh yang percaya gitu loh. Kemakan propaganda yang seperti apa ya, mengagungkan sesuatu. Lalu seperti wah apalah gitu loh. Karena cobalah dibuka lagi kitabnya. Mubahalah itu bagaimana? Kasus A, kasus B dihubung-hubungin. Mirip kan? Mirip apa? Mirip dukun, tahu nggak? Cocokologi. Padahal mereka tanya juga mereka anti dukun katanya. Tapi perilakunya itu sama gitu loh. Sukanya dihubung-hubungkan, dipas-pasin biar klop. Gimana coba? Zaman begini masih ada orang cocokologi begitu. Si A kena A, si A kena B, si A kena C. Maksudnya kena berbagai hal. Kok seperti apa ya, memedi, menakut-nakutin orang umum, orang-orang awam agar takut. Kalau soal misalkan tokoh, sesungguhnya mubahalah itu tidak hanya urusan ulama, urusan apa, manusia semua juga ibaratnya bisa melakukan itu gitu loh. Tinggal mau tidak gitu loh. Lalu kok kebangetan banget gitu loh, sampai mubahalah gitu. Padahal juga bukan mubahalah gitu. Kenapa diramein seperti itu? Kayak ini saja, kayak panitia surga saja.
Kalau panitia surga ya di luar, nggak di dalam. Kadang apa ya? Banyak orang berlebihan menyanjung-nyanjung orang. Padahal ya, orang Islam masuk ke Indonesia ini itu jelas berhadapan dengan sistem kasta. Kalau kita terlalu apa ya, menaik-naikkan soal keturunan, soal sisi tempat makom atau label, apa bedanya dengan memegangkan label? Lalu apa? Dangkalin logika agar orang jadi bodoh, agar orang jadi padahal semua itu memang keturunan Nabi. Apa Anda lupa? Nabi Adam punya anak. Habil itu dengan siapa itu? Ya kan? Satu melakukan pembunuhan, satu dibunuh. Tinggal Anda mau di mana posisinya. Itu anak Nabi. Berarti kalau Allah menjadikan seperti itu, mau anak Nabi, anak presiden atau siapapun, ya seperti itu. Itu loh. Saat saudaranya dibunuh, itu kan karena iri. Nuruti hawa nafsu. Anak Nabi itu, enggak anaknya Napoleon. Kenapa bisa begitu? Lah ini berlanjut terus gitu loh. Siapapun orang bisa jadi jahat, bisa jadi baik. Itu udah sunatullah itu. Tinggal milih yang mana kan gitu. Lalu saat ada orang salah karena dia tuh punya keturunan yang wah, lah kok malah ini ya, sekelas mirip kasta. Bukankah dulu orang itu pindah ke Islam gara-gara dia merasa, misalkan banyak loh yang karena dia nggak suka dengan kasta lalu akhirnya dia masuk Islam. Lalu sekarang mungkin masih mungkin. Tapi setahu saya kalau di Bali ya masih ada sepertinya. Tapi sekarang sudah tidak seperti dulu lagi cara memandangnya. Ya karena ada hukum ini sama. Orang nyuri bisa laporin polisi juga bisa. Ini bolak-balik juga tergantung sama hukumnya kok. Hukum ini juga harus jelas. Tapi yang repot itu yaitu tadi yang jadi memedi, menakut-nakuti orang. Apapun kejadian dihubungkan dengan ini, dihubungkan dengan itu. Mereka lupa pada orang itu punya nasib. Ya kan? Mereka lupa juga orang itu punya kelakuan perilaku. Makanya mereka itu tidak bisa membedakan. Lalu apa? Misalnya ada ulama A, ulama B, ulama C. Kriminalisasi. Padahal itu punya kasus. Otak kita itu dijejeli apa? Memedi di dunia maya. Agar orang itu jomplang logikanya. Orang itu yang dilihat kan jelas kan. Semua orang turunannya Nabi. Lalu turunan siapa? Ngikuti Darwin. Ya enggak lah. Teori Darwin itu kan juga salah. Kalau memang kera itu, misalkan kalau memang manusia itu dari kera, kenapa keranya juga masih utuh? Tidak jadi manusia itu di kebun binatang. Semua sama gitu loh. Ya memang ada sedikit beberapa klasifikasi, tapi jangan dibesar-besarkan. Jadinya apa? Merusak rasa keadilan. Merusak rasa cara pandang orang. Terutama untuk orang-orang yang nggak paham. Jangan gitu loh. Makanya di Jawa ini banyak orang misalkan punya sebenarnya keturunannya si A, si B, si C. Tapi sangat banyak yang tidak memperlihatkan. Nggak mau karena apa? Perilakunya, kata-katanya masih miring. Jadi bayangin saja misalkan
saya, Anda atau siapa, turunannya orang yang mulia misalkan, lalu kita masih suka lalu saya ngaku wah memperlihatkan ini wah gitu, sama aja saya mencoreng itu yang mulia gitu loh. Oke kan? Sama gitu loh. Itu yang dikedepankan. Lalu ada sisi klasifikasi memang agak beda. Jangan dibalik. Oke, sampai sini. Yang jelas jangan jadi memedi sesama. Jangan jadi memedi ke sesama. Oke, sampai sini. Wassalam.